Buku-buku jari Roland menekan kelopak matanya yang lelah, meninggalkan bekas merah pucat. Di ujung pandangan, di batas tempat dataran salju bertemu langit kelabu, sebuah siluet cacat perlahan-lahan membelah cakrawala. Cara makhluk itu bergerak lambat dan berat. Setiap langkah membuat tanah beku yang tertutup salju tipis bergetar halus. 6 kaki besar yang pendek, mirip badan, menopangnya. Setiap jejak meninggalkan lubang dalam. Jarak semakin dekat, siluet menjadi jelas. Itu bukan satu kepala, melainkan 2 kepala serigala yang tumbuh berdampingan. Bulunya abu-abu dan kusam, terkulai tanpa kehidupan. Mata mereka seperti 2 butir kelereng keruh. Yang paling mencolok adalah cangkang yang dibawanya. Abu-abu kecoklatan, permukaannya penuh retakan dan lumut licin, tepiannya tebal, memantulkan cahaya keras seperti batu di bawah langit mendung. Otot pipi Iron Axe menegak. Dia mendekati Roland, napas putihnya membentuk kabut halus di udara dingin. Yang mulia, ini spesies campuran. Suaranya ditekan rendah, berkesan seperti logam bergesekan. Jari-jarinya yang kasar menunjuk ke binatang, buas iblis kecil yang berkeliaran di kejauhan. Mereka digiring olehnya, seperti anjing penggembala menggiring domba. Kepingan salju halus mulai berjatuhan, diterbangkan angin barat laut, menepuk tidak teratur ke warah kedinginan para milisi di atas tembok. 2 pemburu naik ke menara pengawas, sarung tangan kulit menggesek tali busur. Mereka memicingkan satu mata, memperkirakan perubahan arah angin yang mendadak. Tali busur berderit halus saat ditarik penuh. Anak panah melesat, melukiskan busur tinggi di udara. Mata panah mendarat tepat di tengah cangkang, mengeluarkan suara ting yang pendek dan nyaring, lalu terpental lemah, berguling beberapa kali di atas salju sebelum diam. Tembakan beruntun kedua. Satu anak panah menyimpang, menggeser telinga kepala serigala, yang lain menancap dalam di celah bulu leher. Darah hitam kental merembes perlahan. Gerakan spesies campuran itu hanya terhenti sekejap. Kemudian, kedua kepala serigala dan 6 kaki tebak itu, dengan sinkronisasi yang mengejutkan, tiba-tiba mengerut ke dalam. Cangkang raksasa itu menghantam tanah dengan gemuruh, tepi bawahnya menempel rapat ke tanah, seperti batu nisan tebal yang ditelungkupkan. Ia mulai meluncur terus, menghancurkan batu dan tanah beku di jalurnya. Orang-orang di atas tembok terdiam sejenak, hanya bisa menatap tank biologis ini mendekat dengan kecepatan konstan. 50 kaki, 40 kaki. Laras senapan flintlock diletakkan di atas puncak tembok. Jari Carter mencengkeram pelatuk yang dingin. Asap putih meledak tiba-tiba, bercampur bau menusuk bubuk mesiu. Peluru timah meledak di cangkang, menyemburkan serpihan putih keabu-abuan, sepotong kecil cangkang retak dan terkelupas. Spesies campuran itu tak bereaksi sama sekali, suara gesekan cangkang di tanah, desis stabil yang membuat jantung berdebar. Akhirnya, ia membentur tembok batu kasar yang disusun. Lalu, cangkang itu mulai bergetar, dengan frekuensi tinggi yang hampir tak terlihat mata. Bukan benturan, melainkan getaran keras dan pendek. Dengungan rendah bergema dari dalam struktur tembok. Celah semen memancarkan retakan halus, menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Debu batu dan serpihan berhamburan jatuh. Milisi yang berdiri di bagian tembok itu merasakan getaran giri di telapak kaki, diikuti suara gesekan melengking yang menggerogoti gigi. Tepi tajam cangkang sedang mengiris batu. Tubuh Roland tiba-tiba ringan, kekuatan tak tertahankan menarik pinggangnya. Pemandangan di sekelilingnya seketika kabur, memanjang, angin mendesing di telinga. Kakinya melayang sesaat, lalu mendarat mantap di tanah dalam tembok. Udara di sampingnya sedikit terdistorsi, seolah sutra transparan mengusap. Kehadiran Nightingale lenyap secepat kilat. Fana berlari membawa benda persegi terbungkus kain kasar berminyak. Buku-buku jarinya memutih karena genggaman kuat. Pemandangan di depannya membuatnya menarik napas tajam. Di tengah tembok, sebuah celah mengerikan selebar hampir 9 kaki terbuka jelas. Tepinya tidak rata, spesies campuran telah melintasi struktur, cangkangnya penuh debu batu, melanjutkan dorongan kematiannya. Teriakan Iron Axe meledak, nyalakan, taruh di bawah kaki binatang ini. Suaranya serak karena panik.
Tangan Fana gemetar, tetapi langkah-langkah di pikirannya luar biasa jelas. Dia menyobek kain berminyak, memperlihatkan kotak kayu, menggenggam ujung tembaga melengkung yang dingin itu. Ditariknya dari dalam kotak kayu terdengar bunyi klik halus, lalu suara mendesis cepat, seperti ular berbisa mendesis. Asap tipis kebiruan mengepul dari celah. Suara dunia seolah tersedot. Fana hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri seperti jenderang perang, dan suara sumbu yang terbakar perlahan, desisan nyaris tak terdengar. Dia menggenggam gumpalan kehancuran yang akan mekar ini, melangkah satu persatu mendekati dinding. Abu-abu kecoklatan yang bergerak itu. Spesies campuran sama sekali tak menyadari bahaya yang mendekat. Diletakkannya kotak kayu itu dengan lembut di jalur yang akan dilindasnya. Bayangan besar spesies campuran menaunginya lalu, tanpa henti, menginjaknya. Fana berbalik, melangkah berlari. Udara dingin membanjiri paru-parunya, menimbulkan rasa perih. Dalam hal, dia menghitung 3, 2, diwar. Suara gemuruh seperti raungan monster raksasa menggema dari kedalaman bumi. Fana merasakan getaran keras di telapak kakinya, tubuhnya nyaris terlempar ke depan. Dia menoleh. Di bawah cangkang spesies campuran itu, semburan gelombang udara putih susu yang dahsyat meledak, menggulung salju setebal beberapa kaki, bagai bunga kabut yang mekar dan layu dalam sekejap. Tembok abu-abu kecoklatan yang tak terkalahkan, itu tiba-tiba berhenti. Ia seperti kehilangan semua penopang, miring sedikit, lalu roboh ke samping dengan gemuruh, menghantam tanah dan menyemburkan gelombang salju. Darah kental, hampir hitam pekat, mengalir deras dari celah-celah cangkang, meresap cepat ke hamparan salju putih di bawahnya, membentuk pola hitam yang mengerikan dan mengeluarkan uap panas. Setelah keheningan singkat, sorakan bagai tsunami meledak dari atas dan bawah tembok. Wuo! Suara serak namun penuh kegembiraan setelah selamat dari maut. Kaki Fana lunglai, dia langsung terjatuh duduk di salju yang dingin. Baru sekarang dia merasakan kemeja rami dalamnya, basah kuyup oleh keringat dingin, menempel ketat di kulit, terasa menusuk tulang. Namun, sebelum kegembiraan itu bertahan beberapa tarikan napas. Suara trompet yang lebih melengking, lebih tinggi dari sebelumnya, bagai jarum baja dingin, menusuk penghalang sorak-sorai, kembali bergulung-gulung dari arah menara pengawas perbatasan. Semua senyum membeku di wajah, mereka serentak menoleh ke kejauhan. Di ujung cakrawala padang salju, gelombang hitam yang lebih padat, lebih bergelora, perlahan meluap melampaui batas putih. Di dalam rumah sakit, cahaya perapian goyah lemah. Nanafa bersandar di tepi tong kayu, wajah kecilnya pucat, muntah tadi membuat matanya kemerahan. Tangan Ana menepuk-nepuk lembut punggungnya. Udara penuh aroma ramuan herbal dan bau darah samar. Tak jauh, seorang milisi yang baru disembuhkan tertidur lelap. Noda darah gelap masih membasahi baju Rami di perutnya. Boom! Gemuruh disertai getaran halus tanah terdengar, bara api di perapian meloncat. Brian berdiri mendadak, mondar-mandir gelisah, sepatu botnya menginjak lantai papan dengan gema hampa. Bangsawan Pine duduk di sudut, sehelai kulit rusa menggosok mata pedang dengan hati-hati, logam memantulkan cahaya hangat dalam sorotan api. Gerakannya stabil, tak terganggu getaran. Wu, wu. Suara terompet kedua menyobek udara, terburu-buru bagai raungan binatang sekarat, menghantam keras di hati setiap orang. Tangan Pine yang sedang menggosok pedang berhenti. Ana berdiri, ujung rok hitamnya menyapu bangku kayu. Dia tak berkata apa-apa, langsung berjalan menuju pintu. Langkahnya tenang namun membawa ketegasan tak terbantahkan. Brian secara refleks menghadang di depannya, membuka mulut. Ana mengangkat tatapan, bola mata yang tampak sangat dalam-dalam cahaya, api itu menatap lurus padanya. Bukankah kau ingin menjaga tembok? Suaranya lembut, namun sangat jelas. Sekaranglah waktunya. Ikuti aku, itu tidak melanggar perintah. Brian tertegun, memandang Pine dengan pandangan minta tolong. Tatapan bangsawan itu tertahan sejenak di wajah Ana yang tenang, lalu mengangguk, jarinya mengetuk gagang pedang dengan lembut. Lindungi dia.
Dada Brian membusung, api kembali menyala di matanya. Ya. Dia menyamping memberi jalan, tangan menekan gagang pedang, mengikuti ketat di belakang Anna, melangkah ke dalam badai salju yang menderu di luar pintu. Setelah di tembok sudah kacau balau, batu pecah, dan kuda-kuda bengkok berserakan, pengawal pribadi Roland membentuk barisan perisai longgar, namun formasi sudah tercerai-berai. Seekor binatang buas iblis berbentuk babi hutan, taringnya berlumuran darah, mengeluarkan lolongan nyaring. Ia menunduk dan menyeruduk, seorang pengawal berbaju zirah bersama perisainya terlempar ke udara, jatuh berat di tumpukan puing. Anna mengabaikan teriakan dan peringatan di sekelilingnya. Dia berjalan menuju celah, tatapannya mengunci binatang buas iblis babi hutan itu yang berbalik arah, dan kembali menyerang. Brian menggeram, menyambar dari samping, pedangnya menyapu kilau dingin, menghantam keras kaki depan binatang buas iblis itu. Kerak. Suara tulang patah terdengar, pedangnya juga terpental oleh tenaga dahsyat. Binatang buas iblis itu menjerit kesakitan dan terjungkal, berguling-guling liar. Anna berjalan mendekatinya, berjongkok, meletakkan kedua tangannya yang bersarung tangan hitam dengan lembut di atas salju kotor yang dingin. Boom! Api jingga menyala tiba-tiba dari tanah di bawah tubuh binatang buas iblis itu, langsung menelannya. Bau tajam bulu hangus menyebar, jerit pendek sekarat terdengar dari dalam api. Roland dari atas tembok melihat semburan api yang tiba-tiba membubung itu, jantungnya hampir berhenti. Saat dia melihat sosok ramping berwarna hitam di samping api, keringat dingin langsung membasahi bajunya. Dia menoleh dengan kasar ke udara di sampingnya dan berbisik keras, "Jangan pedulikan aku. Pergi dan lindungi dia." Suaranya penuh kepanikan yang jarang terlihat. Udara di sampingnya bergetar halus, lalu tenang. Anna berjalan ke tengah barisan perisai, pengawal pribadi yang tersisa di celah secara refleks memberi jalan untuknya. Dia berhenti, menarik napas pendek, lalu merentangkan kedua lengannya ke samping. Awalnya, hanya 2 sulur api kecil, merambat dari telapak tangannya, seperti tanaman rambat merah yang hidup. Lalu, api itu membesar dengan cepat, merambat, menjalar ke atas sepanjang permukaan vertikal tembok yang runtuh. Mereka menjalin, melebur, berdesis nyaring. Sebuah dinding yang membara, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat mata, mengisi celah mematikan selebar 9 kaki itu. Di bawah tatapan terpana semua orang. Dinding api itu setinggi hampir 2 orang. Lidah api menjilat-jilat tak menentu, memancarkan gelombang panas yang menyengat. Salju di dekat celah meleleh dengan cepat, menguap menjadi kabut putih pekat, meliuk-liuk di sekitar dinding api. Binatang buas iblis yang mencoba menerobos celah mundur ketakutan oleh suhu tinggi, merintih ketakutan, kabur ke kedua sisi. Seekor binatang buas iblis serigala tak bisa mengerem, menabrak dinding api, seketika berubah menjadi bola api yang berguling. Beberapa langkah kemudian, menjadi arang hangus. Roland memanfaatkan kesempatan berharga ini, merebut senapan flintlock dari tangan Carter. Beberapa langkah menaiki puncak tembok. Mulut laras diarahkan ke binatang buas iblis yang kebingungan di bawah, menarik pelatuk. Asap putih menyembur, suara tembakan bagai sinyal. Semua orang naik ke tembok, pasukan tombak, bentuk kembali formasi, pasukan pemburu, tembak bebas. Teriakannya tetap jelas di tengah gemercik api. Pangeran yang memimpin dari depan bagai suntikan semangat. Milisi bangkit dari keterkejutan dan ketakutan. Teriakan serak mulai berkumpul, jaga kota perbatasan. Berjuang untuk yang mulia pangeran. Garis pertahanan diatur kembali. Panah pemburu dan peluru timah senapan menghujani dari atas tembok. Menuai binatang buas iblis yang diusir ke samping oleh dinding api. Irama pertempuran direbut kembali. Langit berubah biru tua di tengah pertempuran. Binatang buas iblis terakhir tumbang di depan tembok, tak bergerak lagi. Cahaya dinding api juga mulai meredup. Api perlahan menyurut. Anna menurunkan lengannya. Api padam sepenuhnya. Hanya menyisakan permukaan tembok yang hangus menghitam dan mengeluarkan asap kehijauan, serta jejak lumpur luas dari salju yang mencair di tanah. Dia berbalik. Langkahnya agak goyah keluar dari celah.
Rambut hitam di dahinya menempel di kulit pucat oleh keringat. Yang pertama memperhatikannya adalah pengawal pribadi terdekat. Pengawal bermuka jelaga itu tertegun sejenak. Lalu, tinju kanannya mengetuk baju zirah dada kiri dengan keras. Kepalanya menunduk dalam-dalam ke arahnya. Gerakan itu menyebar seperti riak. Pengawal di sekitarnya. Lalu milisi di atas tembok, di bawah tembok. Tak ada yang bicara. Hanya suara ringan senjata dan baju zirah yang bersentuhan. Sorot mata demi sorot mata tertuju padanya. Di dalam pandangan itu, tidak ada lagi ketakutan dan penolakan seperti dulu. Yang ada adalah perasaan campur aduk. Terkejut, bersyukur, dan kepercayaan yang baru lahir. Medan perang tenggelam dalam keheningan aneh. Hanya erangan angin dingin yang menyapu reruntuhan. Roland bergegas mendekatinya. Kedua tangannya memegang bahu rampingnya. "Kamu baik-baik saja?" Dia melihat wajahnya hampir tak berwarna. Bibirnya agak kering. Ana menengadah, mencoba memberinya senyuman. Tapi senyuman itu lemah bagai lilin di angin. Dia membuka mulut, tak ada suara keluar. Tubuhnya lunglai, jatuh ke depan. Roland buru-buru menangkapnya. Tubuh gadis itu ringan sekali, membawa kehangatan yang lelah, bersandar sepenuhnya di pelukannya. Kehilangan kesadaran. Matahari terbenam merah seperti darah, menembus kaca patri sempit jendela tinggi istana pelabuhan biru, membiaskan beberapa bercak cahaya merah tua yang panjang di lantai batu kuarsa yang mengilap. Garcia Wimbledon duduk di meja persegi, di perbatasan cahaya dan bayangan. Sisa cahaya senja memberi pinggiran emas pada profil wajahnya yang tajam, sementara separuh wajah lainnya tersembunyi dalam bayangan yang kian pekat. Di tangannya, terjepit selembar kertas surat yang terbuka. Buku-buku jari memutih karena tekanan. Ujung kertas surat tak bergerak sedikit pun di udara yang diam. Feren berdiri tenang di samping. Pandangannya tertuju pada ujung rambutnya yang abu-abuan, yang melompati beberapa helai emas ilusi dalam cahaya merah. Waktu tunggunya telah melampaui kebiasaan. Sebuah helaan napas yang sangat halus, nyaris tak terdengar, keluar dari bibirnya. Kertas surat diletakkan perlahan di atas meja yang licin, menimbulkan suara gesekan yang lembut. Ayah sudah tiada. Suaranya tak ada naik turun, seperti menyampaikan urusan resmi yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Napas Faren terhenti sejenak. Apa? Dia tak sengaja membalas. Baru sadar telah bersikap tak pantas setelah kata itu keluar. Garcia tidak mengulang, juga tidak menatapnya. Pandangannya menuju keluar jendela, ke arah pelabuhan. Di sana, berlabuh tiang-tiang hitamnya yang seperti hutan. Goron membunuhnya, lalu dijatuhi hukuman pancung. Ini tidak normal. Faren mengerutkan kening. Tentu saja tidak normal. Sudut mulut Garcia menyentak. Itu bukan senyuman, tapi cemuhan dingin. Kakakku yang ototnya tumbuh di otak itu takkan bisa membuat jebakan yang rumit seperti ini. Jari-jarinya mulai mengetuk meja tanpa sadar. Berirama. Kuku bertabrakan dengan kayu keras, menimbulkan bunyi ketukan ringan. Dak, dak, sangat jelas di ruangan yang sunyi ini. Seseorang memberinya rencana yang menggiurkan, merapikan jalan menuju tahta, lalu di langkah terakhir, mencabut tangganya. Sorot matanya tajam bagai pisau. Selain kakak kedua yang baik itu, siapa lagi? Feren terdiam. Garcia menutup mata, seolah menahan sesuatu. Saat dia membukanya kembali, hanya tersisa es di kedalaman matanya. Dia takut pada armada layar hitam. Dia berdiri, berjalan menuju jendela tinggi itu. Matahari senja kini, hampir seluruhnya tenggelam di bawah garis cakrawala. Mewarnai langit, dan permukaan laut menjadi ungu merah yang megah. Cahaya mengalir dari belakangnya, menggores siluet tubuhnya yang tegap menjadi bayangan hitam pekat. Hanya ujung rambutnya yang berkilau dengan sisa cahaya terakhir. Dia menginginkan jadi menggunakan cara yang paling bodoh, paling langsung. Suaranya terdengar dari balik siluet, membawa kesejukan bagai angin laut. Padahal dia tak perlu begitu, ayah sangat menyayanginya. Kata-kata terakhir itu, nadanya turun sedikit, membocorkan sepercik amarah yang dikendalikan dengan sempurna. Jika dia dinobatkan dengan lancar,
memerintahkan Yang Mulia kembali ke kota raja. Feren mengungkapkan kekhawatiran. Memerintahkan. Garcia berbalik. Saat ini, sisa cahaya terakhir di langit punah. Ruangan dengan cepat ditelan senja. Wajahnya sepenuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Hanya sepasang mata abu-abu itu, seolah menyerap sisa cahaya dari luar jendela. Bersinar sangat terang. Dia takkan lancar. Para menteri tua licik itu tak mudah dibodohi. Tapi hal pertama yang akan dia lakukan setelah naik tahta, pasti mencari cara untuk menghadapiku. Dia berjalan kembali ke meja. Jarinya menyusuri peta yang terbentang. Akhirnya berhenti di posisi yang ditandai kota elang. Jadi rencana harus berubah. Kita berlayar besok. Berlayar. Yang Mulia, apakah Anda? Jantung Feren bergetar. Ebil kota elang. Kendalikan Adipati Joycol. Ujung jarinya menekan kuat pada peta. Lalu, seluruh wilayah selatan takkan lagi mendengarkan perintah apapun dari kota raja. Tapi raja baru wafat. Seluruh negeri berkabung. Menggerakkan pasukan saat ini mungkin. Berkabung. Garcia memotongnya. Suaranya tak terdengar emosi. Apakah aku perlu meneteskan air mata dulu, Feren? Dia sedikit menaikkan dagu. Sepasang mata yang bersinar dalam remang, itu menatapnya langsung. Di dalamnya, tak ada kesedihan, hanya ketegasan bagai batu karang. Dan sepercik api dingin yang ditempa oleh ambisi. Feren menatapnya sejenak, perlahan dalam. Dia menundukkan kepala. Tidak. Anda tidak perlu, Yang Mulia. Bagus. Garcia menarik kembali pandangannya. Nada suara kembali pada ketegasannya yang biasa. Pergilah, kumpulkan semua kapten kapal. Karena Tifko tak mau menunggu 5 tahun lagi. Dia berhenti sejenak. Pandangannya kembali menuju keluar jendela. Ke lautan tak bertepi yang telah diselimuti malam. Aku juga takkan mengecewakannya. Feren meletakkan tangan kanan di dada, berlutut dengan satu kaki, suaranya mantap dan kuat. Perintah dilaksanakan, Yang Mulia. Dia berhenti sejenak, mengangkat kepala, menghadapi sepasang mata yang berkilau dalam kegelapan itu. Tidak, dia membetulkan. Nada suaranya penuh dengan kesetiaan dan pengakuan yang tak terbantahkan. Yang Mulia Ratu.